seluruh lampu mati karena kabel ditabrak oleh mobil. Dan kami lihat depan rumah sudah hancur. Kami kebetulan saat itu di dalam galuh, Kak. Waktu itu kondisinya di dalam rumah galuh. Kecuali Abah di luar. Okay. Gerbak tiba-tiba tabrak, lampu mati. Umi langsung bilang, "Kak, Abah di luar," katanya kan. Ternyata tersenter oleh motor. Nah ini Abah di belakang mobil. Posisi Abah sudah patah memata. Dan Abah posisinya sadar saat itu sebenarnya. Masih melek itu. Oke. Langsung malam itu dibawa ke rumah sakit. Ada pecah organ dalam Abah itu. Memang sudah terdiagnosa, Kak. Pecahnya limpa sama ginjal di hasil diagnosa itu. Dan jam 9 pagi besok Abah langsung ditindak. Ternyata memang ginjal sebelah kiri sama sebagian limpa itu pecah dan tidak bisa lagi diperbaiki, harus diangkat. Jadi saat ini kondisi Abah itu dengan kondisi ginjal yang tinggal sebelah dan limpa yang sudah pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah kakak-kakak teman-teman, kita podcast lagi kali ini mau ngobrol-ngobrol mengenai seputar kepramukaan pastinya. Ya kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol juga. Pokoknya di podcast kita ngobrol terus nih. Alhamdulillah kita ada suasana baru juga di studio podcast Keluarga Sumsel. Teman-teman boleh di komen siapa yang sekiranya bisa kita ajak ngobrol-ngobrol untuk berbagi, untuk memberikan ya pengalaman, keilmuan, pokoknya yang bisa bermanfaat untuk kita dan menjadi tontonan yang ya arahnya bisa mungkin menghibur ataupun ya bisa menjadi inilah apa namanya sesuatu yang bisa berguna untuk kita. Nah kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Ini kita sama salah satu Purna Dekade ya. Purna Dekade. Ini tapi purnanya belum lama nih. Teman-teman Dewan Kerja yang masa bakti 2017 sampai dengan sekarang kami yakin Mas kenal betul dengan beliau nih. Sekarang di depan saya sudah ada Kak Zahir. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Sapri. Alhamdulillah, sehat Kak ya? Sehat alhamdulillah. Baik. Kak Zahir ini sebenarnya sudah lama nih kami mau ngobrol-ngobrol karena beliau ini juga yang aktif sekali di dunia media sosial. Kemudian banyak sekali hal-hal yang bisa di-sharing sama beliau. Tapi mungkin itu kita akan ngobrol-ngobrolnya di video yang lain ya. Ini kita mau ngobrol ada sesuatu yang lagi rame di media sosial juga, termasuk beberapa minggu terakhir ini yang masuk dan kami juga melihat itu. Nah kebetulan ini langsung Kak Zahir juga yang hadir. Ada ya mungkin bahasanya berita duka tapi kita mau kasih semangat juga. Siap. Karena ada insiden lah ya terjadi truk itu ya. Ya terjadi di Ayah. Oke. Karena Abah ya manggilnya Abah ditabrak truk tangki minyak yang kapasitas berapa itu Kak kemarin? 16.000 liter. Waduh. Ya itu yang mau kita ngobrol-ngobrol dulu bagaimana kronologinya. Ini langsung dengan Kak Zahir ya. Ini paling tidak menjadi keterangan lebih jelas mungkin untuk kita semua teman-teman yang mungkin sudah ngelihat tuh Kak di media sosial, sudah lihat di Instagram, mungkin di media cetak juga sudah ada hal-hal yang mungkin bisa kita share nih ke teman-teman anggota Pramuka dimanapun berada. Mungkin kita mau langsung dulu deh tanya Cak Manunian. Bahasa Palembang tuh. Jadi lebih santai kalau pakai bahasa Palembang Kak Sapri. Kronologi lah Kak. Kronologi kejadian awal itu seperti apa Abah itu. Dan satu lagi itu juga ini Kak ya, ada
ada usaha juga, ada Ada kedai yang terkena imbas juga dari kejadian itu. Gimana Kak? Cak Oke. Manunian itu ceritanya. Kronologi. Jadi kejadian ini Kak terjadi saat bulan puasa. Oh, bulan puasa itu bulan Di berapa? bulan kemarin? 4. Bulan April. Bulan April. April ya. Nah, jadi tepatnya itu pada tanggal 4 April. Memang 4 April itu terngiang-ngiang Kak di benak kami, karena 4 April itu momok yang cukup mengerikan bagi kami. Tepatnya setelah berbuka puasa. Jadi kejadian itu menjelang maghrib. Setelah maghrib. Setelah maghrib. Berarti sudah agak gelap juga itu Kak ya. Sudah agak gelap, kedai sudah hidup, dan seharusnya Kak, kami kan ada usaha tuh di tempat kami. Seharusnya di hari itu ada yang booking untuk buka bersama di kedai angkringan kami itu. Lagi nak rame berarti. Kebetulan karena gerimis dan hujan, mereka cancel di hari berikutnya karena hari hujan. Nah, jadi Abah setelah kami buka puasa sudah sholat, nah Abah di luar duduklah di kedai kami tuh. Nah, kedai kami ataupun rumah kami dari bibir jalan tuh cukup jauh sebenarnya Kak. Bisa 10 sampai 15 meter jaraknya dari bibir jalan. Oh, jauh juga ya. Lumayan jauh. Jadi Abah ngelap-ngelap meja lah sambil duduk karena habis hujan kan. Dengan harapan mungkin bakal ada yang datang ke kedai. Nah, tiba-tiba gerbak kisaran jam 7.30 lah. Gerbak, seluruh lampu mati karena kabel ditabrak oleh mobil, dan kami lihat depan rumah sudah hancur. Kami kebetulan saat itu di dalam galau Kak. Waktu itu kondisinya di dalam rumah galau. Kecuali Abah di luar. Gerbak tiba-tiba tabrak, lampu mati. Umi langsung bilang, "Kak, Abah di luar," katanya kan. Kami cek keluar, Abah ada ado. Ternyata kami lihat di ujung, jadi korban ini Kak bukan cuma rumah kami, posisi rumah kami di tengah. Di sebelah kiri rumah kami ada rumah, di sebelah kanan ada rumah. Jadi 3 rumah ini dibabas oleh mobil itu. Mobil itu berjalan dari arah Morenim pengen menuju Prabu. Oh, arah nak ke Palembang. Arah nak ke Palembang. Nah, jadi mobil itu posisinya tuh nyebrang jalan ke sebelah kanan, bukan ke kiri. Jadi agak tergambar gitu kan. Nyebrang, membabas 3 rumah tadi. Rumah kami ada posisi tengah. Si Abah sudah ada lagi di depan rumah. Kami cari di bawah mobil karena posisi gelap kan. Kabel listrik ditabrak oleh mobil. Hampir 5 menit lah kami sama adik yang nomor 2 nyari Abah di bawah mobil. Nggak ketemu, akhirnya mulai rame. Ternyata tersenter oleh motor. Nah, ini Abah di belakang mobil. Posisi Abah sudah patah memata. Dan Abah posisinya sadar saat itu sebenarnya. Masih melek Pak itu. Langsung malam itu dibawa ke rumah sakit. Waduh. Mobil tangkinya solar Kak. Solar warna biru. BBM warna biru, kapasitas 16.000 tadi. Iya. Posisi kosong. Waduh, ini denger ceritanya laju ini agak merinding ya Allah. Posisi Abah itu ya mungkin apa ya, kondisinya itu benar-benar ditabrak dari depan kejadian itu. Nah, itu kalau posisi persis ndak ada saksi yang melihat secara langsung Kak. Tapi posisi terakhir yang ke senter motor itu di belakang mobil. Agak pinggir dikit. Posisi Abah. Jadi dibawalah ke rumah sakit, ke IGD. Alhamdulillah rumah sakit langsung menindak cepat. Langsung di ronsen semacamnya. Ternyata di jam 11 malam itu terdiagnosa ada pecah organ dalam Abah itu. Memang sudah terdiagnosa Kak, pecahnya limpa sama ginjal di hasil diagnosa itu. Dan jam 9 pagi besok Abah langsung ditindak. Ternyata memang ginjal sebelah kiri sama sebagian limpa itu pecah dan tidak bisa lagi diperbaiki, harus diangkat. Jadi saat ini kondisi Abah itu dengan kondisi ginjal yang tinggal sebelah dan limpa yang sudah pecah sebagian. Yaitu hampir 10 hari atau 11 hari, lupa Zahir kurang persis, barulah ditindak yang patah-patah itu. Nah, patah ini yang mana Bah ini? Organ patah itu tangan sini sebelah kanan. Tangan ini ya. Patahnya tuh memang tulangnya tuh bener-bener lepas Kak. Sebelah sini. Kemudian paha kiri. Paha. Kemudian di bagian mata kaki tuh, di engsel. Mata kakinya agak pecah
segeser sebelah yang sisinya itu agak remuk banyak. Kalau lihat di ronsen tuh remuk mah itu, bukan patah tapi hancur tulangnya itu. Nah, jadi Abah dirawat di rumah sakit hampir 1 bulan. 1 bulan pas. Jadi kami keluar dari rumah sakit tanggal 3 Mei. Oh, sekarang sudah keluar ya? Sudah keluar Abah. Sekarang sudah masuk bulan ketiga dari kejadian di 4 April lalu. Nah, jadi di saat Abah pengen ditindak, saat pengen ditindak waktu organ dalam. Nah, itu Kak enggak bisa klaim BPJS kemarin itu karena Abah ini korban. Abah korban. Dan kebetulan di pagi setelah operasi hadir dari pihak mewakili perusahaan, dalam hal itu kuasa hukumnya hadir, menyatakan kayak ini Kak, silahkan letakkan Abah, dalam hal ini korban, ke tempat terbaik dan kami bakal klaimkan dulu BPJS kata mereka. Memang berjalan diklaim oleh mereka BPJS. Sisa dari kurang BPJS itu bakal dibayar oleh perusahaan. Saat itu statementnya kayak itu Kak. Dan kebetulan di saat itu setelah Abah operasi 1 hari di ruang ICU, kamar BPJS kelas 1 itu penuh. Kami tuh pengen di kamar BPJS kelas 1 karena kami ada BPJS. Ternyata penuh Kak. Jadi larilah dia ke pavilion atau VIP. Itu kronologinya. Nah, berjalan hampir berapa hari, datang lagi dalam pihak manajemen perusahaan. Dia mengatasnamakan diri mereka namanya Boy. Tapi setelah kami telusuri ternyata bukan Boy namanya, itu nama samaran ternyata. Dan kami telusuri ternyata itu juga anak dari pemilik mobil. Bukan. Nah, di saat mereka datang kedua, mereka bilang silahkan dirincikan berapa pengeluaran selama 2 minggu terakhir untuk kalian makan. Kemudian duit yang sudah terpakai untuk beli obat, silahkan dirincikan. Sudah dirincikan. Aku kirim tuh semua Kak PDF ke yang bersangkutan. Dia saat itu datang bersama keluarga supir. Datang. Nah, pas sudah dirincikan, pengen menjelang operasi kedua, berarti sudah hampir 11 harian tuh, yang patah-patah. Operasi kedua tuh yang patah-patah itu. Nah, sudah tidak bisa lagi dihubungi, ditelepon tidak diangkat, di chat tidak dibalas, bisa dihubungi lagi. Nah, mulai dari situlah kecurigaan kami tuh hadir. Kok menghilang itu. Nah, itu ditanya lagi sebenarnya oleh rumah sakit. Ini Pak Karpin ini atau korban pengen turun kelas dak katanya. Karena saat itu kami kondisinya cemas, kami pengen pelayanan yang terbaik untuk Abah. Iyalah. Jangan sampai Abah kami sebagai korban, pelayanan juga istilahnya Abah tuh perlu yang tenang itu tempat yang maksimal. Jadi kami tetaplah di ruangan itu itu jangan pindah-pindah, harapan kami. Berjalan sudah sampai 1 bulan, sulit ada komunikasi katanya pengen datang ke rumah sakit, akhirnya udah. Dan intinya dari yang kedua itu udah ada lagi ketemu sama kami keluarga. Akhirnya 1 bulan sudah kami didesak juga, Abah nih sudah bisa pulang, tapi kami belum bisa bayar saat itu. Sudah 100 juta lebih saat itu. 100 juta. Bayar rumah sakitnya 1 bulan penuh. Nah, untung alhamdulillah dibantu oleh ada anggota dewan juga yang di dapil tempat alamat rumah. Dia bantu menjamin ke pihak rumah sakit, keluarlah dulu katanya korban ini, biar mereka bayar. Iyalah, buat surat perjanjian Kak. 2 bulan dari keluar itu harapannya kami bisa bayar. Dan itu limitnya sudah habis di tanggal sekarang itu. Itu limit terakhirnya 3 Juli. Sekarang sudah 6 Juli kan. Nah, itu sudah habis. Jadi kami itu sudah korban, memikirkan bayar juga itu Padahal harusnya tidak kayak itu ya. Iya, usaha juga lah sudah hancur. Nah, itu kan tadi. Ya itu kronologinya ya, yang memang apa yang terjadi seperti itu yang disampaikan oleh Kak Zahir. Ceritanya memang membuat kami juga termasuk lumayan merinding ini. Baik. Mungkin kita ke usaha tadi. Itu seberapa parah itu jadinya Kak Zahir? Usaha. Tapi sebelum ke usaha Kak, ada dikit lagi.
Apa tuh? Dapat Dari- sampai Ibai? Ya, yang patah-patah sudah namanya di pen. Di pen? Diluruskan. Jadi saat ini Abah sudah di rumah pemulihan, tapi kayaknya sinkron Kak, urat-urat tangan sama kaki. Abah tuh belum bisa gerak, tangannya masih gini. Megang apa-apa dia jepit gini. Jari-jarinya belum bisa menggenggam secara normal. Kalau gerak, bergerak, Kalau gerak bisa gerak-gerak dikit. tapi enggak terlalu. Cuman belum bisa menggenggam tuh belum. Paling dia mengambil apa kayak gini, ambil minum nah ini. Gini dia. Oh, ini lengan sudah bisa ini tapi ya. Sudah mulai bisa. Karena ini kalau di hasil ronsen Zahir boleh kirim mereka patah, tangan patah, paha patah, patahnya tuh pisah. Ya yang masih menyatukan ya dagingnya itulah. Iya. Ya Allah. Balik lagi ke usaha tadi Kak ya, Zahir ingat. Jadi usaha itu saat ini stop Kak kebetulan. Usaha itu stop karena bahan-bahan kebetulan kami kan saat itu cepat-cepat Kak langsung ke ini, ke apa namanya? Ke rumah sakit. Ya. Jadi itu dibantu ditutup oleh keluarga. Nah, saat kami di rumah sakit selama 1 bulan, karena kami pakai token tuh. Token rumah ini mati. Jadi bahan-bahan yang ada di kulkas itu habis kalau bahan yang sifatnya kayak itu. Terus kalau memang nak buka sekarang pun belum memungkinkan, itu belum direnovasi lagi yang hancur-hancur tadi. Ya Allah. Aduh, ini apa ya? Ya bisa dikatakan mungkin ujian lah ya dari Allah, tapi dalam keadaan apa yang harus kita tunjukkan secara sikap, secara ya kembali kita orang pramuka kayak itu kan, sebagaimana kita sudah dididik oleh dasar dharma kita juga. Hanya teman-teman lah yang mungkin kita bisa ini ajak untuk, mungkin sebagian udah melihat atau mendengar dari berita-berita yang sudah tersebar. Oke, mungkin langsung ini Kak Zahir, ada ini dari berita yang sudah nyebar nih, ada ya mungkin bantuan atau ya sesuatu materi lah atau apalah yang mungkin sudah sampai ke keluarga mengenai viralnya berita itu. Oke, jadi sebenarnya kalau niat secara khusus pengen viral tuh kemarin tuh tidak juga Kak direncanakan. Karena kan banyak nih di saat kejadian, banyak juga kerabat, sahabat yang nanyo. Betul. Apalagi kita di pramuka ini banyak kawan. Jadi kupikir daripada ini banyak yang bertanya, kubuatlah semacam kronologi, ada di Instagram Zahir Kak. Viewersnya sudah 92 ribuan viewersnya, 92 ribuan. Jadi itu cukup lengkap juga Zahir sampaikan di situ. Tepat 2 bulan lah dari kejadian. Zahir sampaikan, kebetulan ternyata viral. Tapi poinnya bagi kami sekarang, terutama Zahir sebagai anak korban, Abah juga, kami itu legowo dan sebenarnya sudah sadar betul dengan ini sudah kehendak Allah. Betul. Nggak seharusnya Kak, mungkin 5 menit lah sebelum kejadian Zahir itu lagi ngobrol sama Abah. Sebelum itu? Iya, ngobrol. Bahkan Abah itu ngajak, Hir, payo kita benerin kulkas. Kebetulan kulkas tuh lagi ada kendala. Oke. Iya Bah, Zahir masuk dulu ke dalam. Setelah Zahir di dalam, Abah kejadian keluar. lah itu. Abah di luar masih. Zahir tadi sama Abah di luar. Oh, lagi posisi di luar tadi tuh. Zahir masuk. Abah Langsung kejadian. itu. Artinya memang detik, menit itu memang sudah jadi suratan. Bahwa Abah bakal mengalami hal itu, keluarga kami bakal mengalami itu. Nah, sekarang sebagai anggota pramuka, sebagai umat muslim yang baik, ya kita tentu mengambil hikmah kan. Jangan terlalu terus down. Yeah. Nah, alhamdulillah dengan sabar kita berupaya tetap Kak, bukan arti sabar di sini kita tidak bergerak. Saya berupaya cari informasi, kemudian mencari bantuan hukum dan semacamnya lah, apa yang bisa dilakukan. Dan alhamdulillah dengan adanya kemarin sempat viral, banyak bantuan dari kawan-kawan. Oh, ada ya? Iya, dari pramuka juga ada Purna DKD bantu, kemudian
dari alma mater di Unsri juga bantu. Alhamdulillah. Banyak yang ke rumah terutama kan selama 3 bulan ini abah kan gak kerja nih. Sedangkan adik Zahir di bawah masih sekolah. Jadi alhamdulillah bisa ngebantu juga kelanjutan hidup makan itu. Dan Zahir juga saat ini masih berjuang untuk nge-backup abah sebagai tulang punggung keluarga kira-kira. Tapi kami tidak do pesimis, tidak do ngedown. Janganlah. Kami justru harus 2 kali lebih ekstra memikirkan hal itu. Terutama yang jadi beban bagi Umi. Karena Umi yang menandatangani perjanjian saat keluar di rumah sakit. Nah, membayar biaya rumah sakit itu 102 juta. Aduh, saya dengar nominal itu. Ya Allah, luar biasa lah ininya. Apa ya? Sampai tidak bisa berkata-kata. Oke lah teman-teman, ini mungkin singkat cerita tapi menurut kami detail yang terjadi pada keluarga Zahir untuk saat ini ya tahap pemulihan dan juga ya kita doakan selalu untuk abah tetap ini berangsur-angsur sehat, kemudian kehidupan bisa kembali normal seperti biasa. Kemarin sempat lihat ini ada apa tadi namanya itu ya, Kita Bisa ya. Oh ya, platform ya. Ya untuk inilah, untuk supaya ada ini ya teman-teman kalau ingin dalam hal kepedulian, dalam hal membantu, ini sebenarnya kami yang menyampaikan hal ini karena kami juga merasakan apa ya, bagian lah daripada Zahir, Abah, Umi, semuanya keluarga, karena kita dalam keluarga pramuka. Ya Zahir ini pernah DKD, saya juga pernah DKD. Saya juga pernah DKD. Ya ada hal-hal yang memang secara emosional itu kita dekat seperti itu. Apalagi komunikasi juga intens juga. Sangat intens. Itu makanya. Boleh teman-teman kalau misalnya mau memberikan bantuannya yang dalam hal ini memang sangat dibutuhkan sekali untuk saudara kita, itu bisa disampaikan di Kita Bisa ya tadi namanya ya. Kita Bisa. Ya itu, atau boleh langsung ke Zahir langsung, nanti kalau ada kontaknya, atau mungkin ke media sosial Zahir untuk berkomunikasi lebih lanjut, lebih jelas lagi. Nah, bisa ke situ. Yang bikin menarik juga ini sebenarnya, kemarin kan sebelum ngobrol di sini kami dapat informasi sampai ke Kuarda Jogja juga ya, ngasih apa namanya ya, semacam support lah ya, support ya pastinya kita terima kasih juga kepada kakak yang ini ataupun siapapun yang berkomunikasi langsung sama Zahir untuk support apa ya, penyemangat lah kayak gitu. Yalah pokoknya terima kasih lah teman-teman semuanya yang sudah support. Saya pun belum pernah nih main ke tempat Zahir. Terakhir itu yang waktu tahun baru. Pernah Kak, waktu musim durian. Kakak makan durian kan? Hah? Aduh, iya tahun baru kan kebetulan musim durian. Makan durian kakak sambil main piano. Oh iya. Astagfirullah, itu gue sampai lupa. Aduh. Yalah, mungkin itulah yang bisa ini kita obrolkan. Terima kasihlah Kak Zahir untuk untuk mau bercerita di podcast Korda Sumsel. Yang jelas ini hanya sekedar ingin tahu seberapa apa namanya ya kejadian waktu itu, lalu kemudian detailnya seperti apa. Mungkin teman-teman kemarin hanya sebatas potongan-potongan video atau mungkin membaca dari media online atau media cetak yang tersebar. Nah teman-teman, inilah tadi sudah diceritain Kak Zahir. Ya
kita sebagai anggota pramuka turut prihatin akan hal ini. Mudah-mudahan yang tadi masih ada masalah cepat dapat jalan keluar. Amin. Kemudian keluarga juga semakin membaik. Amin. Untuk bisa menjalani hari-hari yang seperti biasa, suka berbahagia. Pokoknya seperti itulah. Kemudian usaha juga bisa semoga cepat balik lagi. Amin Allah. Oke, itu teman-teman, terima kasih ya Kak Zahira. Terima kasih Kak Sapril. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Siap. Nah, jangan sedih-sedih. Ya, itu maksud kami itu sebenarnya bukan mau bersedih di sini. Hanya untuk bahkan malah untuk mengembalikan semangat lagi. Itu. Insyaallah. Mungkin itu teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini, podcast Keluarga Sumsel. Jangan lupa di like ya, harapan kami ini bermanfaat. Amin. Di share, lalu kemudian ya itu tadi, siapa yang kira-kira enak kita ajak untuk berbagi pengalaman boleh di komen di bawah. Itu saja, terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.